Sekarang ada soal kayak gini. Sebuah gelombang dengan amplitudo sebesar 2 meter, periode 3 sekon, panjang gelombang 4 meter. Nah, waktu yang udah berlalu T sama dengan 6 sekon. Tentukan simpangan pada titik yang berjarak 7 meter dari pusat gelombang. Jadi yang ditanyakan Y-nya, simpangan. Nah, oke. Sebelumnya udah ada petunjuk bahwa kalau kita ditanya, ini gerak-gerak lagi, simpangan pada gelombang, maka kita bisa menggunakan persamaan bahwa simpangan pada gelombang itu ya simpangan terbesar dikali sin sudut di mana simpangan itu ditanyakan. Nah, jadi kalau gitu, kalau A-nya udah ada, sekarang tugas kita cuma harus mencari berapa X derajatnya ini. Gini, kita bisa menggunakan data yang disampaikan di sini untuk menemukan si X derajatnya. Sekarang kita gunakan data tentang waktu terlebih dahulu. Di soal kita diberitahu nih, si gelombang ini periodenya 3 sekon. Nah, tadi pengertian dari periode itu kan waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Jadi karena periodenya 3 sekon, dalam 3 sekon itu kita akan ketemu satu gelombang. Nah, kemudian waktunya itu sekarang nggak cuma berlalu 3 sekon, tapi udah berlalu 6 sekon. Kalau 3 sekon, si sumber gelombang itu bisa buat satu gelombang, maka ketika 6 sekon, tentu si sumber udah berhasil membuat 2 gelombang. Jadi, kalau kita gunakan gambar, di gambarnya kita bisa dapat 2 gelombang sekarang. Nah, ini gue gambar nih, 2 gelombang. Oke. Gelombangnya kayak gini ya. Oke. Ini satu gelombang, kemudian ini 2 gelombang. Wah, agak miring-miring nih. Oke, ini hapusin dulu. Oke, gue betulin ya gambarnya. Hilang. Ini garis acuan. Oke, ini tadi gelombang keduanya. Nah, kalau satu gelombang itu sudutnya 360 derajat. Kalau 2 gelombang di sini, maka kita harus membuat sudutnya sudut untuk 2 gelombang. Kan satu gelombang itu sudutnya 360 derajat ya. Oke. Berarti kalau kita di sini ketemu 2 gelombang, maka sudutnya akan 2 kali sudut untuk satu gelombang atau 2 kali 360. Nah, 2 kali 360 720. Masalahnya, di mana kita harus meletakkan si sudut 720 itu? Apakah di ujung sini atau di sini? Nah, kok hilang lagi? Gitu kan? Jadi, si 720 sudut untuk 2 gelombang itu tadi, apakah harus kita letakkan di ujung sini atau di ujung sini? Nah, ujung sini itu ini titik sumbernya di sini. Nah, ingat ya, pada gelombang yang pertama kali bergetar itu, yang pertama kali membentuk gelombang itu adalah sumber gelombang. Berarti sumber gelombang. Memang ketika awal bergetar, sumber gelombang itu ketika awal baru akan bergetar, sudut yang dibentuk itu adalah 0 derajat. Nah, si sudut 0 derajat itu dia nggak terus-terusan ada di sumber gelombangnya, tapi dia akan dipindahkan. Ya, dipindahkan. Jadi, pastilah sudut terbesar yang ada pada gelombang itu ada di sumbernya, karena dia yang pertama kali bergetar, kemudian membentuk sudut yang makin lama makin besar. Nah, kalau ini 2 gelombang sekarang yang sudutnya 720, maka si 720 itu ada di sumber, berarti adanya di sini 720 derajat. Lalu sudut 0 derajatnya di mana? Ya di ujung sini. Gitu. Nah, tengah-tengah ini mesti ada sudut 360 derajat.
Oke, gitu ya. Jadi kita udah dapat di sini titik-titik sudut awal yang bisa kita gunakan nanti untuk menemukan si X derajat ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan jarak di sini. Ada jarak untuk satu gelombang dan ada jarak sembarang di mana simpangan ditanyakan. Kita gunakan jarak untuk satu gelombang dulu. Jarak untuk satu gelombang di soal ini nilainya 4 meter. Berarti satu titik yang berjarak satu gelombang terhadap sumber itu jaraknya 4 meter. Jadi kalau gue tarik garis nih, yang berjarak satu gelombang dari sumber, yang satu gelombang tuh jatuhnya di sini. Nilainya berapa? 4 meter. Nah, kalau si 4 meter ini kita bagi menjadi 4 bagian, 1 meter, 1 meter, maka kita bisa ketemunya kayak gini. Ini gue bagi. Ini 1 meter pertama, kemudian nih 1 meter lagi, ini 1 meter lagi, kemudian ini 1 meter lagi. Lengkap 4 meter. Nah, terus si simpangan yang ditanyakan itu nggak berjarak 4 meter dari sumber, tapi berjarak 7 meter. Oke, menggunakan petunjuk si 4 meter yang kita pecah 1 meter, 1 meter itu tadi, sekarang kita bisa tahu si 7 meter itu bakal jatuh di sudut berapa. Caranya gini, bagi lagi tuh 7 meter, atau lengkapi di sini, lengkapi. Ini kan di titik ini gue pakai garis putih aja ya. Di titik ini itu 4 meter. Berarti kalau kita sambung 1 meter, dia jatuhnya di sini. Nah, ini udah 5 meter. Kemudian kalau kita sambung lagi, ini jatuhnya di sini. 5 meter tambah 1 meter, udah 6 meter. Nah, 7 meter tuh. Berarti sambung lagi 1 meter. Oh, jatuhnya tuh di sini. Nah, ini udah pas nih 7 meter ya. Sambungan dari 4 meter itu. Oke, lo bisa tebak sekarang, si 7 meter itu jatuh pada sudut berapa? Itu si X derajat yang kita perlukan. Jatuh pada sudut 90? Iya, 90 derajat nih. Nah, kalau gitu, kita bisa menentukan berapa sih simpangan pada jarak 7 meter dari pusat gelombang itu. Pakai aja rumusnya tadi. Bahwa Y sama dengan A sin X derajat. Karena si A dan X derajatnya udah ketemu, sekarang bisa kita isikan di persamaannya. Oh, A-nya berapa tuh? 2 meter. Kemudian si sin X derajatnya udah ada 90 derajat. Nah, jadi simpangannya berapa pada jarak 7 meter dari sumber? Oh, 2 meter. Dikali sin 90 kan 1 ya. Oke, 2 meter kali 1, ya 2 meter. Oke ya, 2 meter. Nah, dari sini kita bisa analisa. Untuk menemukan si sudut 90 derajat itu tadi, lo perhatikan nih. Pertamanya, di sudut, untuk menemukan sudut 90 itu tadi, kita ketemu sudut ini dulu. Sudut 720. Ya, sudut yang dimiliki oleh atau sudut yang ada pada titik sumber gelombang. Dari mana kita bisa dapat si sudut 720-nya? Ternyata sudut 720-nya itu bisa kita dapat kayak gini. Nah, sudut untuk satu gelombang 360 dikalikan waktu yang udah berlalu, waktu sesaat, di sini nilainya 6 sekon. Kemudian dibagi dengan waktu untuk satu gelombang atau periode. Di sini nilainya 3 sekon. Nah, udah kelihatan ya, ketemulah si sudut 720 derajat. Nah, setelah kita ketemu sudut 720 derajatnya, sekarang untuk ketemu 90 derajatnya itu bisa, caranya kayak gini. Jadi, si 90 derajat itu bisa kita peroleh dari sudut untuk dua gelombang itu tadi, si 720, dikurangi dengan, nah kenapa dia dikurangi? Karena dia sekarang mundur. Bukan mundur sih ya, geser dia. Gesernya itu sejauh ini. Nah, jarak geser sejauh ini itu yang mengakibatkan si titik yang kita cari sudutnya itu bisa ketemu di 90 derajat. Nah, ternyata 90 derajat ini dari sudut untuk dua gelombang bisa kita peroleh dengan, nah gini ya, sudut satu gelombang tetap 360 derajat. Oh, kebesaran nih.
Sorry ya, ini gue kecilin si tanda derajatnya. Si 720 derajat dikurang 360. Nah, dikurang berapa? Karena sudut yang ini, sudut pengurang buat 720 derajat dari sini ke sini, itu bisa kita peroleh dari 360 dikali 7 meter. Ini jarak sembarang ya. Per 4 meter. Coba kita cek sekarang. Betul nggak? Kalau 720 dikurang 360 kali 7 dulu, bagi 4, kita ketemunya 90. Cek ya. Oke. 90 itu sama dengan si 720 dikurangi. Nah, kalau lo hitung nih, 360 derajat dikali 7 bagi 4, lo bakal ketemu sudutnya 630 derajat. Oke. Oh, sorry. Ini tanda derajatnya pada ketinggalan. Ya, di sini juga ada derajat. Oke. Betul kan? Si 90 derajat itu sama dengan 720 dikurang 630. Oke. Jadi, sip ya. 90 derajat.